Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Aduh, kata ini bajura minta sayuga bahasa nagari kata. Bertemu lagi dengan saya di channel ini, Bayu Arti, dalam mata kuliah Geografi Budaya yang kali ini merupakan pertemuan kelima. Oke, kalau selama ini saya coba menyajikan dari sumber buku Bloom Cultural Geography atau melakukan geografi budaya, kali ini saya variasikan, saya kombinasikan, saya tambah lagi sedikit buku yang menurut saya sangat menarik dan bisa nampak sekali sisi geografi budayanya. Di sini saya menggunakan buku atau saya coba ulas sedikit, tidak terlalu banyak, tentang geografi budaya tentang buku ini. Jadi buku itu adalah Maps of Meaning atau peta-peta pemaknaan yang ditulis oleh Peter Jackson. Oke, berikut ini paling tidak sedikit dan mungkin 1-2 kali pertemuan saya akan membahas buku ini dan mungkin akan sedikit mempertanyakan atau menjelaskan lagi misalnya tentang definisi budaya atau apa itu geografi budaya. Tapi paling tidak saya akan menunjukkan bahwa sudah banyak sekali buku geografi budaya yang telah beredar dan di sini kita sangat tertinggal sekali. Tidak hanya di tempat kita, tapi di Indonesia ini belum terlalu banyak yang mulai mengkaji geografi budaya. Oke, kita akan langsung saja pada apa itu peta pemaknaan. Bisa kita lihat bersama di sini bahwa peta makna atau peta pemaknaan tadi itu adalah mengacu pada cara kita dalam memahami dunia, bagaimana kita dalam melihat dunia, membuat pengalaman geografis kita di sini, bukan kami, kita itu dapat dipahami. Jadi kita tentu saja selalu berusaha seringkali berada di tempat-tempat tertentu atau tempat-tempat yang memang familiar dengan kita, yang biasa kita ada, ataupun kita melakukan beberapa perjalanan. Dan di sini adalah merupakan pengetahuan atau yang bersumber dari pengalaman geografis yang dimaksud seperti ini. Jadi di sana kita bisa maknai atau mengambil hikmahnya tentang nilai-nilai lingkungan dan membuat ini atau menyimpan ini dalam dan kemudian menginvestasikan ini menjadi pengetahuan, pengalaman dalam dunia kita yang material atau fisik ini dengan beberapa makna simbol. Nah, di sini pemaknaan dalam arti pemaknaan simbolik di sini bahwa ternyata ruang yang secara fisik yang kita bisa lihat itu apalah unsur-unsur kimianya, 2O kah ketika air, ketika itu kabut, atau ketika itu awan, lalu kemudian jenis tanahnya semacam apa atau bentuk-bentuknya semacam apa. Tapi kita di sini bisa mengatakan bahwa bentuk fenomena-fenomena dalam bentuk yang ada dalam manusia itu sangat-sangat memiliki banyak makna simbol. Jadi kita bebas atau kita dapat saja menemukan arti-arti khusus atau menjelaskan apa yang ada, apa yang kita lihat, apa yang menjadi pengalaman kita itu menjadi sesuatu yang memang mungkin selama ini tidak pernah diperhatikan banyak orang, atau sesuatu yang kita perhatikan ini ternyata memiliki banyak makna sekali. Dan itu harus kita jelaskan apa yang kita lihat itu dengan bahwa kita harus punya argumentasi tertentu mengapa kita katakan benarkah, dan itu menjadi bahan-bahan diskusi tentang diskusi keruangan tentang makna-makna tersebut, bahwa banyak hal sebetulnya baik itu tentang alam yang menyeratkan simbol, tentang alam dalam arti yang sudah memiliki yang sudah dibentuk oleh manusia, tentang alam yang istilahnya sudah menjadi bentang budaya, atau kalau dalam perkotaan, tata kota, tata ruang itu memiliki makna-makna tertentu yang mungkin sangat-sangat
khusus yang baik itu dari perasaan kita sendiri, dari pemikiran kita sendiri, dari kesan kita sendiri, ataupun kesan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan mungkin kesan-kesan itulah yang nanti bisa kita temukan tidak hanya sebagai hal-hal yang biasa, tapi begitu variatif, begitu banyak kita bisa menjelaskan bagaimana ketika kenapa ruang-ruang atau dalam misalnya bangunan-bangunan tertentu kenapa harus di fasilitas umum ketika pada waktu-waktu tertentu terkunci, kenapa pada waktu-waktu tertentu terbuka atau ruang-ruang itu terbuka. Itu menunjukkan bahwa menunjukkan makna atau sesuatu, ada makna-makna lain yang ada di sana. Seperti misalnya di sini ketika sebagaimana cerita-cerita kawan-kawan atau kita sendiri pernah melihat ke sana, seperti misalnya di Bali. Di Bali itu banyak sekali orang yang meletakkan sepeda motor di depan rumah tanpa dikunci. Lalu kemudian banyak rumah di perkampungan tertentu yang tidak menggunakan pagar. Tapi di sisi lain, di beberapa wilayah atau di beberapa ruang atau tempat yang lainnya, rumah begitu rapat, pagar tinggi dan terkunci. Nah, itu dapat kita maknai sebagai atau ada kesan tertentu bahwa rumah-rumah dengan di mana tempat banyak rumah dengan tembok tinggi terkunci dan sangat-sangat rapat, itu bisa kita maknai bahwa tempat tersebut tidak aman. Kalaupun tempat tersebut aman, para penghuninya atau yang beraktivitas di sana itu merasa tidak aman, sehingga harus menciptakan batas-batas untuk mengamankan diri mereka. Sementara di masyarakat dengan rumah-rumah tak berpagar, rumah-rumah yang selalu terbuka setiap saat, itu menunjukkan bahwa di sana ada kesan aman, ada kesan nyaman, ada kesan bahwa mereka tidak terancam oleh suatu apapun, mereka tidak takut kehilangan barangnya. Nah, seperti itu kira-kira yang dimaksudkan makna-makna simbolik atau makna-makna yang bisa kita tafsirkan, atau sebuah peta yang memiliki pemaknaan satu wilayah dengan wilayah yang lain, kita peta pemaknaannya itu dapat kita dapatkan di sana, di mana daerah yang di mana penduduknya atau masyarakatnya merasa aman dan merasa tidak aman, misalnya seperti itu. Oke, nanti buku ini akan mengajak kita pada semacam petualangan atau penjelajahan geografi budaya, atau bagaimana kita melihat kebudayaan secara geografis dan melihat geografi dalam sudut pandang budaya. Kita akan menguraikan bahwa di sana ada politik budaya, bahwa segala macam ruang itu telah dimanipulasi dan dimodifikasi sedemikian rupa dengan kepentingan politis. Politis di sini bukan berkaitan dengan, memang ada sedikit kaitan dengan kekuasaan, tapi di sini bukan politik kekuasaan, tapi di sini politik sebagai suatu cara untuk memelihara keteraturan, memunculkan bagaimana kita secara bersama-sama bisa hidup dengan teratur, tentram, tidak terdapat berbagai macam gesekan-gesekan kepentingan dan lain sebagainya. Lalu di sini politik budaya kita bisa melihat konsep ideologi di suatu tempat tertentu, ideologi mereka apa yang tertanam di ideologi atau sudut pandang mereka terhadap sudut pandang terhadap ruang di sini, jadi terhadap dunia, terhadap lingkungan. Lalu kemudian bagaimana sebetulnya dengan kepentingan politis tersebut ruang itu dimaknai sedemikian rupa di sana, sehingga di sana bisa kita katakan terjadi hegemoni. Oke, tentang hegemoni silahkan nanti dilihat pada terserah nanti mau dari Wikipedia atau apapun. Di sini hegemoni adalah saya mendefinisikan adalah penindasan kesadaran kritis. Jadi seseorang ditindas, seseorang dikuasai tanpa merasa dikuasai, tanpa sadar bahwa dia dikendalikan, tanpa sadar bahwa dia sebetulnya dimobilisasi. Nah, ini
silahkan Anda nanti renungkan apakah kita semua itu berada dalam sebuah hegemoni di sini, dalam sebuah kekuasaan kita diatur sedemikian rupa sehingga oleh kekuasaan tertentu, dalam arti belum tentu itu pemerintah, tapi bisa juga orang-orang yang bisa menancapkan pengaruh pada banyak orang sehingga mampu memobilisasi, menyuruh banyak orang ke sana, menyuruh banyak orang ke sini, menyuruh banyak orang itu membuat sebuah keteraturan yang luar biasa, membuat seseorang itu dapat mengamuk sedemikian rupa sehingga hanya dengan hegemoni tertentu, dan itu dibutuhkan banyak orang yang kurang paham terhadap masalah intinya, dan ya dibiarkan semuanya itu memiliki pengetahuan atau pandangan sebagaimana yang diinginkan oleh pemegang otoritas atau oleh seseorang yang mungkin berada di balik layar dan ingin mengendalikan semua, dan kita semua seringkali dijadikan alat untuk untuk kepentingan tertentu yang kita sendiri tidak pernah tahu, kita tidak pernah paham. Kemudian di sini ada juga ruang-ruang tertentu, ada juga makna-makna tertentu yang memiliki makna-makna perlawanan, makna-makna yang bagaimana ideologi atau sebuah konsep yang dominan atau populer itu diperebutkan juga oleh kekuasaan. Wacana-wacana seperti isu-isu saya ceritakan wacana dimunculkanlah wacana bumi datar di antara bumi bulat yang sudah selama ini diakui. Ini sebetulnya terjadi perebutan. Mereka mencoba untuk seberapa jauh sih orang itu yang bisa mempercayai apa yang dihembuskan, apa yang munculkan konsep baru sebagai sebuah perlawanan terhadap konsep bumi bulat yang dikatakan sebagaimana yang pernah ada selama ini. Dan di sini budaya muncul sebagai domain atau titik tertentu atau sebuah wilayah di mana di sana terdapat kontradiksi kepentingan ekonomi, kepentingan politik, dan juga itu semua merupakan proses negosiasi antara berbagai orang, baik yang berbagai pihak. Di sana ada negosiasi atau semacam posisi tawar-menawar, posisi tarik-menarik, posisi konflik, posisi saling bekerja sama, posisi-posisi di mana itu semua akan kembali memperoleh keseimbangan, dan nanti begitu juga terus akan terjadi banyak interaksi yang sangat-sangat tarik-menarik. Makanya di sini kita jangan heran ketika beberapa waktu yang lalu seseorang dalam ideologinya, mengambil kebijakannya dan lain sebagainya, itu yang dulunya bertentangan hari ini bisa bekerja sama untuk melawan musuh baru, dan bisa jadi suatu saat nanti mereka yang saling bertentangan tersebut bekerja sama ketika muncul ancaman-ancaman baru atau kira-kira secara politik, secara ekonomi itu dianggap mengancam. Oke, sedikit ini untuk satu slide tentang bagaimana di buku peta pemaknaan ini ada, dan ya nanti semoga saya bisa menjelaskan contoh realnya, dan semoga contoh real ini tidak menyinggung siapapun, mengingat tinjauan kritis ini mencoba melihat sesuatu yang memang terjadi, yang memang dialami, dan saya seharusnya